Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rahma Melani dengan BP 1911022009 dari kelas 4A D4 Akuntansi. Sebelumnya, kita telah membahas tentang saham. Maka, pada pembahasan kali ini akan membahas tentang obligasi. Saham berbeda dengan obligasi. Saham memiliki hak kepemilikan, sedangkan obligasi tidak memberikan hak tersebut, lebih sebagai surat utang. Serta saham tidak memiliki bunga, sedangkan obligasi memiliki bunga yang disebut dengan kupon. Baiklah, mari kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi obligasi. Obligasi adalah utang jangka panjang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Obligasi merupakan utang jangka panjang dan dibayarkan pada saat jatuh temponya. Obligasi ada yang tidak memiliki bunga dan ada yang memiliki bunga dengan bunga tetap, dan karena itu obligasi dikenal sebagai sekuritas pendapatan tetap. Selanjutnya, kode obligasi. Obligasi yang tercatat di pasar modal diberi kode yang berguna untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi lainnya untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer yang menunjukkan karakteristik dari obligasi. Berikut adalah format pemberian kode obligasi. 4 huruf A adalah singkatan nama dari perusahaan penerbit. 2 huruf B adalah kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan. 2 huruf C adalah suku bunga jika mempunyai beberapa suku bunga dan opsi-opsi turunan. 1D adalah tipe dari obligasi. 1E adalah tipe dari suatu bunga. Dan yang terakhir, 1 huruf F dan G adalah kode dari scriptless. Selanjutnya, bentuk obligasi. Obligasi dapat berupa yang pertama adalah obligasi seri, yaitu kelompok organisasi yang obligasi-obligasinya akan jatuh tempo berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi jatuh tempo periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo. Yang kedua, obligasi termin, yaitu obligasi-obligasi yang jatuh temponya bersamaan waktunya. Selanjutnya, macam-macam obligasi. Terdapat beberapa macam obligasi ditinjau dari penerbitannya. Yang pertama adalah obligasi pemerintah yang disebut dengan surat utang pemerintah atau disingkat dengan SUN. Obligasi pemerintah dikenal dengan sifat yang sama dengan obligasi perusahaan, hanya bedanya penerbitannya adalah pemerintah, bukan perusahaan. Yang kedua adalah obligasi retail Indonesia atau disingkat dengan ORI. Obligasi retail Indonesia adalah obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Yang ketiga adalah municipal bond. Municipal bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti misalnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Dan terakhir adalah obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Selanjutnya, pasar obligasi. Obligasi diperdagangkan di pasar modal, khususnya di pasar obligasi. Di Indonesia sendiri, obligasi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, nilai obligasi. Nilai obligasi terdiri dari yang pertama nilai maturity atau nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kedua nilai pasar, yaitu nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Dan yang ketiga nilai intrinsik, yaitu perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Selanjutnya likuiditas obligasi.
Likuiditas obligasi atau marketability menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasi tanpa harus mengorbankan harga obligasi. Pengukuran dari likuiditas obligasi adalah rentang permintaan dan penawaran atau bid ask spread yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor menjual dan penawaran rendah dealer mau membeli. Obligasi yang aktif diperdagangkan cenderung mempunyai bid ask spread lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Selanjutnya, hasil obligasi. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur hasil obligasi atau yield dari suatu obligasi adalah yang pertama hasil sekarang atau current yield yang diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Yang kedua, hasil sampai maturity atau yield to maturity adalah tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Yang ketiga, hasil sampai ditarik atau yield to call adalah return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Perbedaan yield to maturity dan yield to call adalah yield to maturity adalah waktu obligasi dari sekarang sampai jatuh tempo, sedangkan yield to call adalah dari waktu obligasi sekarang sampai kemungkinan ditarik. Selanjutnya, hak tarik. Hak tarik adalah hak penerbit obligasi untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Keuntungan yang didapatkan penerbit dari hak tarik adalah yang pertama, utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon lebih rendah jika bunga menurun. Yang ketiga, menyediakan sinyal baik bagi perusahaan yang menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Yang keempat, menyediakan opsi tarik kepada perusahaan dengan gratis. Selanjutnya, rentang hasil. Rentang hasil adalah perbedaan antara yield to maturity yang dijanjikan dengan yield to maturity suatu obligasi bebas, gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Premium gagal atau default premium adalah perbedaan dari hasil yield to maturity dijanjikan dengan yield to maturity yang diharapkan. Selanjutnya, risiko obligasi. Risiko obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar atau default. Peringkat obligasi atau bond rating dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Peringkat obligasi atau bond rating adalah simbol-simbol karakteristik yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Dua agen terkenal di dunia adalah Standard & Poor's atau S&P Corporation dan Moody's Investors Service Inc. Selanjutnya, teorema obligasi. Teorema penilaian obligasi menjelaskan hubungan antara harga obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Harga obligasi akan berubah dengan berubahnya suku bunga dan lamanya maturity. Hasil pasar atau market yield menunjukkan hubungan antara perubahan suku bunga terhadap harga obligasi. Malkiel memperkenalkan 5 teorema dengan hubungan antara harga-harga obligasi dengan hasil-hasilnya. Teorema ini disebut dengan Michaels-Bond Theorems. Teorema yang pertama adalah harga dari obligasi akan bergerak berlawanan dengan hasil pasar. Hubungan suku bunga dengan harga saham, hubungan suku bunga dengan harga obligasi dengan bunga tetap adalah berlawanan arah, yaitu semakin meningkat atau menurunnya suku bunga, maka semakin menurunnya atau meningkat harga obligasi. Teorema yang kedua adalah dengan maturity constant,
Penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis persentase lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Teorema ini menunjukkan dengan maturity constant, persentase perubahan harga obligasi akan lebih besar untuk penurunan suku bunga dibandingkan untuk suku bunga yang sama besarnya. Teorema ketiga adalah untuk suatu perubahan suku bunga yang tertentu, besarnya perubahan harga obligasi akan berhubungan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturity-nya, maka semakin besar perubahan harga obligasinya, yang menunjukkan bahwa perubahan suku bunga tertentu, perubahan atau volatility harga obligasi jangka panjang akan lebih tinggi dibandingkan dengan untuk obligasi jangka pendek. Teorema keempat adalah perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan volatilitas harganya yang akan semakin besar dengan tingkat menurunnya sejalan dengan meningkatnya maturity. Dan teorema kelima adalah persentase perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkat kupon lebih tinggi. Hasil yang dibahas dari teorema tadi, maka secara singkat, yang pertama kaitannya dengan suku bunga adalah harga obligasi berhubungan terbalik dengan suku bunga pasar, dan penurunan suku bunga lebih sensitif terhadap harga obligasi dibandingkan dengan kenaikan suku bunga. Yang kedua, kaitannya dengan maturity adalah besarnya perubahan harga obligasi berhubungan positif dengan waktu maturity, dan perubahan harga obligasi tersebut terjadi dengan tingkat menurun sejalannya dengan meningkatnya maturity. Dan ketiga, tingkat kupon, besarnya persentase perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga berhubungan terbalik dengan tingkat kupon. Manfaat teorema yang dibahas sebelumnya oleh investor adalah yang pertama, jika suku bunga dapat diprediksi dan diekspektasi, maka investor seharusnya membeli obligasi atau tidak dibandingkan dengan ekuitas lain jika suku bunga diekspektasi akan turun. Sebaliknya, investor seharusnya menjual obligasinya jika suku bunga diekspektasi akan naik. Yang kedua, untuk dapat memperoleh hasil yang maksimum, pengaruh turunnya suku bunga terhadap obligasi, maka investor seharusnya membeli obligasi yang mempunyai maturity yang lama dan tingkat kupon yang rendah. Dan yang ketiga, jika investor harus membeli obligasi padahal suku bunga diekspektasikan akan naik, maka sebaiknya investor membeli obligasi yang mempunyai maturity yang pendek dan tingkat kupon yang tinggi. Selanjutnya, durasi obligasi. Maturity mengukur umur hidup dari obligasi, tetapi belum mengukur umur ekonomisnya. Untuk mengukur umur ekonomis dilihat dari durasi. Durasi obligasi adalah pengukuran umur hidup ekonomis atau obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh tempo. Dihitung dengan rata-rata tertimbang maturity dari aliran kas obligasi, durasi dapat disebut discounted payback period, yaitu rata-rata tahun investor obligasi yang dapat memperoleh kembali investasinya dari nilai-nilai kupon dan prinsip yang diperoleh dari obligasi. Pembahasan terakhir adalah imunisasi. Imunisasi adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Imunisasi sebenarnya dilakukan untuk menghilangkan efek tidak menguntungkan dengan efek yang menguntungkan akibat terjadinya perubahan suku bunga. Yang pertama, jika suku bunga naik, maka harga obligasi turun, dan jika suku bunga turun, maka harga obligasinya naik. Baiklah, sekian pembahasan tentang obligasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.